Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM G002439 dari kelompok Ajakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi traktus respiratory superior untuk memenuhi laporan praktikum anatomi blok 2.2. Oke, baik. Jadi traktus superior itu secara anatomis, dia itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yaitu ada traktus respirator superior sama inferior. Nah, ini kita bahas yang bagian superior terlebih dahulu. Jadi, kalau traktus respirator superior itu, dia itu terdiri dari organ-organ pernafasan nih, yang ada di bagian atas. Ada nasus, ada pharynx, ada larynx, dan uh, kalau terakhir itu udah mulai ke inferior. Nah, jadi, pertama kita akan membahas nasus terlebih dahulu. Nasus atau hidung, yaitu merupakan bagian traktus superior yang terletak di superior dari palatum durum dan dia itu mencakup organ penciuman perifer. Nah, nasus ini dia tuh fungsinya sebagai organ penciuman, dia sebagai saluran pernafasan, menyaring debu, melembabkan udara yang dihirup, dan dia itu juga berfungsi sebagai menerima dan membuang sekret dari sinus paranasales dan ductus nasolacrimalis. Nah, ini ada bagian-bagian dari nasus ya. Ada os nasal, terus ada processus lateralis, cartilagus satinasi, ada cartilago alaris mayor, dan cartilago alaris minor. Nah, selanjutnya ada bagian kavumnasi. Jadi kavumnasi itu tuh kayak suatu ruangan yang berbentuk baji yang memanjang dengan basis di inferior yang besar dan sebuah apex di superior yang sempit gitu. Nah, kavumnasi ini dia punya beberapa struktur. Yang pertama tuh yang terlihat di sini ada septum nasi, lalu ada uh, apertura nasi yang anterior. Jadi apertura nasi interior itu atau kayak semacam uh, itu masuk gitu, dia itu menghubungkan kavum nasi dengan bagian inferior dari nasus externus dari lingkungan luar. Terus ada yang di belakangnya, namanya coana. Nah, sebagai pemisah dari cavitas nasi dextra et sinistra. Selanjutnya, untuk bagian-bagian di cup nasi itu ada vestibulum nasi, terus ada regio respiratoria dan juga regio olfaktoria. Nah, kalau untuk regio respiratoria ya dia fungsinya sebagai organ aspirasi. Kalau regio olfaktoria dia biasanya itu untuk mencium macam-macam bau itu. Terus kita akan membahas nasus di bagian eksternus terlebih dahulu. Jadi di nasus bagian eksternus itu yang udah saya jelasin sebelumnya itu ya ada os nasal, ada processus lateralis cartilago subnasi, ada cartilago alaris mayor, terus tuh cartilago alaris minor. Jadi kerangkanya itu sebagian besar dia terdiri dari tulang rawan atau kartilago dan juga tulang keras dari os-os yang ada di nasi. Terus udah kita bahas nasus alternus, kapum nasi, selanjutnya kita akan membahas di bagian septum nasi atau di bagian medianya. Jadi septum nasi ini ada di bagian medianya. Septum nasi itu dia tuh kayak sebagai sekat atau pemisah dari kapum nasi, dextra et sinistra, yang dia itu dilapisi oleh mukosa. Nah, penyusunnya itu terdiri atas yang pertama ada cartilago septinasi, ya ini. Terus ada pomer dan lamina perpendicularis dari os etmoidal yang posterior. Terus ada spina nasalis os frontal, ya ini. Terus ada os nasal dan ada crista nasalis dan crista nasalis os maxilla dan juga crista nasalis os palatina. Terus di dasar kavum nasi itu dia tuh lebih halus dan cekung dan dia itu juga lebih lebar dari atapnya. Terus dasar-dasarnya itu tersusun atas yang pertama ada jaringan lunak nasus externus, terus ada palatum durum, proses palatinus ox maxilla dan lamina horizontalis os palatinum. Selanjutnya ada di bagian lateral. Nah, di bagian lateral dia ada punya tiga lengkungan. Ada concha nasalis concha nasalis superior, ada concha nasalis media, dan juga ada concha nasalis inferior. Nah, concha nasalis ini dia itu membagi kavum nasi itu menjadi 4 saluran udara.
Yang pertama ada recessus sphenoethmoidal. Recessus sphenoethmoidal ini terletak di antara concha nasalis yang superior dan juga atap dari nasus. Terus di recessus sphenoethmoidal dia terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Terus ada meatus nasi superior di antara concha nasalis superior dan concha nasalis media. Nah, di meatus nasi superior ini dia tuh terdapat muara dari selula ethmoidalis yang posterior, yang agak di belakang. Terus ada meatus nasi media. Nah, di meatus nasi media ini dia tuh ada bangunan-bangunan. Yang pertama tuh ada bula etmoidalis. Nanti di dalamnya ini ada kayak semacam kubah, kubah seperti ini. Itu namanya bula etmoidalis. Yang mana dia tuh merupakan muara dari selula etmoida yang media. Terus ada hiatus semilunaris. Jadi di bula etmoidal di bawahnya tuh ada hiatus semilunaris, kayak saluran melengkung yang ada di bawah bula etmoidal. Nah, itu merupakan muara dari sinus frontals dan juga selula etmoida yang anterior. Terus ada proses incinatus sebagai batas bawah dari hiatus semilunaris. Nah, setelah itu ada meatus nasi inferior yang ini di antara uh, konka yang terletak di bawah konka nasalis inferior. Dia merupakan muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, jadi ductus nasolacrimalis ini dia tuh mengalirkan air mata dari sakus conjung Tifalis oculi. Terus tugas tersebut itu merupakan awal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita gitu. Nah, setelah itu kita akan bahas sinus paranasal. Jadi sinus paranasal itu ada 4, yaitu ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidals yang di sini, terus ada sinus maxillaris, dan di bagian, kalau kita lihat di bagian lateralnya ada sinus sphenoidalis. Nah, selain itu kita akan bahas vaskularisasi dari nasus. Nah, vaskularisasi dari nasus, dia itu alirannya berasal dari arteri carotis interna, externa, jadi bagian leher. Terus, dia ada cabang arteri carotis externa, ada arteri sphenopalatina, ada arteri palatina minor, arteri labial superior, dan ramus lateris nasi. Nah, itu mereka nanti akan membentuk suatu anyaman, namanya itu plexus Kisselbach. Nah, plexus Kisselbach ini merupakan apa ya, kayak sering terjadi suatu uh, klinis yaitu epistaksis. Jadi kalau misalkan plexus Kisselbach itu jadi epistaksis itu dia tuh kayak relatif umum terjadi karena emang banyak suplai darah ke mukosa hidung itu. Jadi pada kebanyakan kasus penyebab dari epistaksis tersebut itu adalah trauma dan pendarahan yang berasal dari uh, area sepertiga anterior hidung, yaitu area Kisselbach yang merupakan gabungan dari arteri-arteri yang ada di sini. Terus untuk vena-venanya ya dia akan berjalan berdampingan. Terus inovasinya untuk sensori penciumannya dan nervus olfaktorius. Untuk sensor umumnya yang merasakan rasa nyerinya, dia dari nervus ophthalmicus, nervus ethmoidalis anterior, posterior, dan juga nervus nasopalatinus, cabang dari nervus maxillaris yang vertebra 2. Terus untuk otonomnya, dia nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian organ respiratorial superior yang kedua, yaitu ada faring. Jadi faring itu terbagi menjadi 3, ada nasofaring, ada orofaring, dan laryngofaring. Nah, pertama kita akan bahas nasofaring terlebih dahulu. Kalau nasofaring dia itu terletak di VC1 sampai VC2. Nah, nasofaring itu dia tuh adalah bagian faring yang fungsinya itu sebagai respirasi. Jadi dia lebih ke fungsi respirasi, fungsi pernafasan gitu, membantu pernafasan. Nah, untuk bangunan-bangunan penting yang ada di nasofaring tuh yang pertama ada opte. Opte itu yang ini. Nah, opte itu dia adalah ostium pharyngeum, pharyngeum tuba auditiva S. Fauci. Nah, jadi dia itu kayak semacam pintu masuk dari tuba eustachian, dan dia itu menghubungkan antara nasofarinx dan cavitas tympanica. Terus ada torus tubarius yang ini.
tarus tubarius, itu kayak peninggian di sebelah posterior dan superior dari opte, terus ada tarus levatorius yang bawahnya ini, dia ke peninggian di inferior dari opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Terus ada recessus pharyngeal yang ini. Itu bagian dari cavopharyngeus yang dia itu terletak di sebelah dorsal dari torus tubarius. Setelah itu, kita lanjut ke orofaring. Orofaring itu terletak di VC2 sampai VC3. Nah, orofaring ini dia tuh bagian faring yang fungsinya dalam proses pencernaan dan terletak di bawah cavum oris gitu. Nah, untuk orofaring dia itu dibatasi oleh palatum mole, terus di bagian superior itu palatum di bagian superior, terus lingua di bagian inferior dan arcus palatoglossus yang ada di bagian lateralnya. Terus jadi saat menelan isthmus faucium itu kayak semacam perhubungan antara faring dengan eh, bagian bagian mulut gitu. Isthmus faucium terbuka, terus palatum akan terelevasi, kavitas farinx akan tertutup, dan makanan nanti akan bergerak mengarah ke esofagus. Jadi seseorang itu tidak dapat bernafas dan menelan bersamaan karena pada saat menelan, saluran nafas itu tertutup pada dua sisi, yaitu isthmus pharyngeum dan laring. Nah, terus bangunan-bangunan penting yang ada di orofaring itu ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, terus ada fossa tonsillaris, ada tonsilla palatina, membrana glosseo epiglotica. Terus kita bahas yang ketiga adalah laryngofaring di vertebra cervical 3 sampai 5. Laryngofaring ya, dia itu terletak di posterior dari laring. Bangunan pentingnya itu ada fossa piriformis yang terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring ya. Terus dia itu berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Kalau benda tumpul, dia ada di fossa vestibula epiglottica. Qualitus laringis itu ada merupakan pintu masuk yang menuju ke laring. Dia terletak pada dinding anterior faringofaring. Terus untuk vaskularisasi dari faring, dia tuh di bagian atas itu ada arteri calatus eksternal, di bagian bawah turun custira cervicalis artery subclavia. Untuk terus ada tonsilla palatina yang nanti akan bercabang ke ramus tonsillaris, nanti akan bercabang ke arteri facialis. Terus inovasinya, sensoriknya plexus pharyngeus yaitu nervus glossopharyngeus, untuk motoriknya nervus vagus. Selanjutnya yaitu laring. Nah, laring ini dia tuh bersambung dengan faring di bagian superior dan trakea di bagian inferior. Nah, laring ini terdiri dari kumpulan kartilago yang disatukan oleh membran fibroelastis. Terus beberapa fungsi di laring itu diantaranya sebagai saluran pernafasan, sphincter, dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga ke trakea. Nah, laring ini merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan. Dia terletak dari setinggi VC3 sampai VC6. Terus, ini kartilago yang ada di laring, ada epiglotis, terus ada kartilago tiroid, ada kartilago krikoid yang ini, terus ada kartilago corniculata dan kartilago arytenoid superior maupun inferior. Terus oh ya, ini yang kartilago terbesar itu kartilago tiroid. Terus ada kartilago yang sebagai penutup dan pembuka saat kita menelan makanan, itu ada epiglotis. Nah, selanjutnya ada jaringan lunak dari laring, itu ada ligamenta et membrana extrinsic laring, itu ada ligamentum atau membran tiroidea, terus ada ligamentum hyoepigloticum dan ligamentum cricotracheal. Terus ada ligamenta et membrana intrinsic dari laringis. Ada membrana quadriangularis, ada membrana cricotiroidea dan conus elasticus, membrana cricotiroidea dan conus elasticus. Jadi ada kavitas laringis. Jadi kavitas laringis dia itu terbentang dari adductus laringis atau laryngeal inlet yang berhubungan dengan laryngofaring hingga setinggi batas inferior cartilago cricoidea, kemudian bersambunglah dengan kavitas trakea menjadi lumen trakea. Untuk batas-batasnya di anterior itu ada epiglotis, terus ada bagian posterior ada apex cartilago dari arytenoidea dan cartilago corniculata, terus di lateral ada pelika epiglottica.
Terus kalau bagian-bagian penting yang ada di laring, itu ada plika vestibularis, yang ini. Ada plika vokalis, terus ada pemisahnya itu ada ventriculis larynx yang ada di antara plika vestibularis dan plika vokalis. Terus ada rima glotidis yang merupakan celah antara kedua plika vokalis dexter et sinister. Terus ya itu. Terus dia di laring itu ada tiga ruang utama. Yang pertama ada ruang supraglotis. Dia terbentang dari aditus laringi sampai ke plika vestibularis. Terus ada ruang transglotis dari plika vestibularis sampai plika vokalis. Terus ada ruang subglotis dari plika vokalis sampai ke cartilago cricoidea. Nah, selanjutnya ada muskulolaringis. Nah, muskulolaringis ini ada banyak. Pertama ada presolaryngx, itu ada musculus sternohyoideus dan omohyoideus. Terus levatolaryngx, eh, ada musculus steroideus, ada musculus digastricus, ada musculus stylohyoideus, stylopharyngeus, dan juga palatopharyngeus. Nah, terus ada musculus intrinsic laring. Nah, yang sebagai membuka glotis atau rima glotidis ada musculi cricoarytenoides yang posterior. Kalau menutupnya, dia lateralis. Terus yang menegangkan ligamentum vokal itu adalah musculus cricoarytenoideus. Terus kalau mengendurkannya ada thyroarytenoideus dan juga musculus vocalis. Kalau membuka ritus laringis, tiroepiglotticus, sedangkan yang menutupnya arytenoideus obliquus. Intinya ini fonasi dan respirasi. Intinya kalau yang normal, muskularinya akan berelaksasi dan rima glotidisnya itu akan mengambil posisi yang sempit kayak celah gitu. Kalau inspirasi dalam, dia akan diabduksi oleh kontraksi muskulus dari cricoarytenoid posterior. Dia akan membuka rima glotidis lebar-lebar menjadi seperti bentuk layang-layang kayak kebalik gitu. Kalau fonasi, dia menutup. Kalau whispering, dia agak membuka sedikit gitu. Untuk vaskularisasinya, untuk laring ada arteri laringnya superior, inferior, dan arteri cricotiroidea. Venanya dia mengikuti dan inervasinya untuk motoriknya dia semua muskulus mendapat inervasi dari nervus vagus kecuali muskulus cricotiroideus mendapat dari ramus externus dan nervus laryngeus superius. Untuk sensoriknya dia di atas plica vocalis ada nervus laryngeus superius, di bawah plica vocalis ada nervus laryngeus recurrens. Jadinya ada korelasi klinis. Yang pertama ada deviasi septum nasi. Jadi deviasi septum nasi itu adalah dia tuh mungkin terjadi akibat cedera lahir. Dia tuh kayak penyimpangan dari septum nasi. Jadi bisa terjadi akibat cedera lahir, sering terjadi tuh kayak saat remaja atau dewasa akibat trauma. Ada tonsilitis. Tonsilitis ini biasanya peradangan pada tonsil, salah satunya itu tonsil palatina. Nah, dia itu disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Terus, ada krikotirotomi. Krikotirotomi ini tindakan emergensi untuk membuka jalan nafas di bagian membrana krikotiroidea untuk mendapatkan akses ke trakea. Terus ada yang lain, ada faringitis dan laringitis, yaitu peradangan di faring dan juga mungkin sekian dari saya untuk laporan praktikum anatomi nomor pertama, yaitu topik traktus respiratori superior. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.